Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman suka baik channel, kembali lagi bersama kami dalam kisah-kisah Islami. Sebelum lanjut, izinkan kami memohon maaf ampun dan ridho atas segala kesalahan. Allahumma berkat Rasulullah dan wali-wali Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan dan masuk surga bersama Rasulullah tanpa hisab. Kitab Ihya Ulumuddin adalah karya seorang ulama besar, Hujatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Nama panjang Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Zain Al-Abidin Muhammad bin Ahmad et-Tusi. Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi, dan wafat pada tahun 505 Hijriah, 1111 Masehi. Karyanya mencapai 400-an seperti yang pernah dihitung oleh pakar-pakar yang menulis biografinya. Ada 3 karya Imam Al-Ghazali yang sangat fenomenal, Kitab Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah dan Miyar Al-Ilm. Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Diceritakan bahwa Abul Hasan Ali bin Harzahim Al-Faqih adalah orang yang sangat mengingkari kitab Ihya Ulumuddin. Saat itu dia adalah orang yang sangat ditaati dan kata-katanya didengari oleh masyarakat luas, maka dia memerintahkan para pengikutnya untuk mencari dan mengumpulkan naskah-naskah kitab Ihya Ulumuddin, dan dia bermaksud untuk membakar naskah-naskah kitab Ihya Ulumuddin tersebut di Masjid Jami pada hari Jumat. Dan ternyata pada malam hari Jumatnya dia bermimpi seakan-akan sedang masuk ke Masjid Jami. Tiba-tiba di situ dia bertemu Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan Imam Al-Ghazali juga sedang berada di hadapan Nabi. Ketika Ibnu Harzahim datang, Imam Al-Ghazali berkata, "Ya Rasulullah, dialah orangnya yang memusuhiku. Jika yang benar adalah seperti yang dia yakini, maka aku bertaubat kepada Allah, dan jika benar apa yang aku tulis karena mengharap berkahmu dan mengikuti sunnahmu, maka ambilkan untukku hakku dari orang yang memusuhiku." Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kitab Ihya Ulumuddin dan dibukanya lembaran demi lembaran dari awal hingga akhir, lalu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang bagus." Kemudian Sayyidina Abu Bakar berganti membuka dan membaca isinya. Demikian juga dengan Sayyidina Umar, yang keduanya sama-sama mengatakan bagus. Maka Nabi memerintahkan agar baju Al-Faqih Ali bin Harzahim dilepas untuk menerima pukulan sebagai pembohong. Ketika sampai pukulan kelima, Sayyidina Abu Bakar meminta keampunan untuknya dan berkata, "Ya Rasulullah, barangkali dia mengira dia telah mengikuti sunnahmu dan ternyata dia keliru." Dan Imam Al-Ghazali setuju dengan permintaan Sayyidina Abu Bakar. Sampai di situ bangunlah Ibnu Harzahim dan di punggungnya terdapat bekas pukulan. Lalu dia memberitahukan hal tersebut kepada kawan-kawannya dan dia pun bertaubat kepada Allah atas keingkarannya terhadap Imam Al-Ghazali. Selama beberapa waktu Ibnu Harzahim masih merasakan kesakitan dari bekas pukulan itu, maka dia pun berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan Rasulullah. Sampai suatu ketika dia bermimpi lagi bertemu Rasulullah yang datang kepadanya dan mengusapkan tangannya yang mulia pada punggungnya. Maka sembuhlah dia dengan izin Allah. Kemudian setelah itu dia menekuni mengkaji kitab Ihya Ulumuddin dan Allah memberikan futuh kepadanya, serta memperoleh ma'rifatullah dan menjadi salah satu seorang pembesar kepada para masyayikh, menjadi orang yang ahli ilmu dan ilmu batin rahimahullah. Syekh Abul Hasan Ali Asyazili yang hidup sezaman dengan Ibnu Harzahim mengatakan pada hari wafatnya Syekh Ibnu Harzahim bekas pukulan itu masih nampak jelas pada punggung beliau. Demikian kisah kitab Ihya Ulumuddin yang mau dibakar dan diceritakan dalam kitab Minhajul Al-Abidin.